Ya, baik rekan-rekan. Pada video kali ini melanjutkan video sebelumnya yang berjudul Control PID pada motor DC encoder, simulasinya menggunakan LabVIEW, Arduino dan Proteus bagian 3. Maka di bagian keempat ini kita akan membahas mengenai kontrol closed loop ya. Lebih jelasnya teman-teman bisa membuka simulasi kontrol PID blogspot.com ya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa tahapan, ada 6 tahapan. Kontrol open loop grafik BWM dan encoder, kontrol open loop monitor posisi dan kecepatan. Dan di tahap keempat ini kita akan membahas mengenai kontrol closed loop posisi dan kecepatan. Tahapan ini isinya sebagian besar seperti apa? Secara garis besar ini tahap 1 ini kita bisa mengetahui kontrol motor DC dengan BWM. Di LabVIEW kita bisa membuat grafiknya ya. Kemudian tahap kedua kita juga sudah membuat bagaimana menampilkan nilai sensor encoder ya pada motor DC ya. Pada motor DC encoder di Proteus. Kemudian tahap ketiga kita sudah menampilkan nilai posisi dan kecepatan motor DC encoder tersebut ya. Kemudian ini di tahap keempat yang nanti akan kita bahas, kita akan menggunakan kontrol posisi dan kecepatan yang bisa mengikuti nilai set point-nya ya. Kita menggunakan yang namanya kontrol closed loop. Apa itu kontrol closed loop dan apa perbedaannya dengan kontrol open loop? Teman-teman bisa membuka di tahap keempat ini di blog simulasi kontrol PID ini. Kemudian silahkan melihat pada gambar. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini terlihat perbedaan antara open loop dan closed loop. Kalau open loop, kita bisa lihat garisnya dari input menuju kontrol, menuju motor DC, dan kemudian sensor, dan langsung output. Di sini antara output dengan input tidak ada pembandingan nilai. Di sini lebih jelas bisa kita baca bahwa diagram kontrol open loop menunjukkan bahwa antara input dan output tidak ada pembandingan atau umpan balik, sehingga tidak diketahui apakah nilai output sudah sesuai dengan inputnya. Sebaliknya untuk kontrol closed loop kita melihat ada garis yang membandingkan dengan bantuan sensor encoder dibandingkan dengan nilai inputnya, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum berarti ada error, inputnya lebih besar atau mungkin outputnya yang lebih besar. Dan itu dengan menggunakan kontrol closed loop kita bisa mengurangi errornya sehingga outputnya menghasilkan nilai yang sesuai dengan set point-nya ya. Itu keuntungan dari kontrol closed loop. Lebih jelasnya teman-teman bisa mengikuti tahap keempat ini, silahkan melihat langkah demi langkah. Kemudian untuk memulainya di sini silahkan teman-teman menggunakan file yang ada di sini. Bisa teman-teman unduh. Ada 3 file yang disiapkan, yaitu file Proteus, file Arduino, dan file program LabVIEW ya. Program LabVIEW-nya ada 2. LabVIEW 3A ini adalah untuk kontrol posisi dan LabVIEW 3B ini adalah untuk kontrol kecepatan. Ketiga file ini sebenarnya sudah dibuat di video bagian ketiga ya, supaya teman-teman tidak memulai dari nol. Silahkan menggunakan file-file ini untuk membuat program di tahap keempat ini. Program tahap keempat ya kita bisa ikuti dimulai dari nomor 4. Di sini filenya kita buka, ini file programnya seperti ini untuk file kontrol posisi ya. Di sini terlihat dialnya baru 1. Sedangkan untuk langkah keempat ini dibuat dialnya menjadi 2 ya, 1 untuk set point, 1 untuk outputnya ya, 1 untuk set point input, 1 untuk outputnya. Maka kita tinggal menduplikasi, tinggal dipilih begini objeknya, kemudian kita tekan Ctrl C, kemudian kita tekan Ctrl V untuk mengcopy ya. Seperti kita buat 2 dial, 1 adalah dial untuk set point input, kita bisa ketik set point input yang nanti harusnya menjadi target dari kontrol. Kemudian di sini kita beri nama set point input dan posisi output. Jadi outputnya adalah posisi ya, sama seperti inputnya ya, juga posisi. Dan nanti kita bisa lihat di sini perbedaan antara keduanya dengan cara kita buat jarumnya ya, needle-nya menjadi 2. Caranya kita klik kanan, kita pilih
add needle ya, kita pilih add needle. Jadi di sini ada 2 jarum. Kemudian supaya bisa membedakan mana yang input dan mana yang output, kita buat warnanya berbeda. Untuk input kita buat warnanya adalah hijau. Kemudian untuk output kita buat warnanya adalah merah gitu ya. Sehingga nanti bisa terlihat perbedaan jarak antara keduanya ya, perbedaan posisi antara keduanya dengan jelas. Di sini untuk needle 1 kita pilih warna hijau. Kemudian untuk needle 2 kita pilih warna merah gitu ya. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat warna merah adalah output, warna hijau adalah input. Kemudian untuk yang dial yang di kiri, set point input, kita juga lakukan pengaturan warna agar sesuai dengan warna dial di set point input di dial kedua. Kita buat warnanya menjadi hijau ya, seperti itu. Kita klik OK. Setelah ini kita bisa buat programnya. Kita perhatikan programnya adalah seperti ini. Ya, sebelum masuk program review, kita coba lihat dulu file Proteus-nya. Jadi di sini file rangkaian Proteus-nya seperti ini ya. Di sini ada compim, ada komponen ATmega 328, kemudian ada driver motor L293, kemudian ada komponen motor encoder. Yang perlu diatur di sini adalah di ATmega 328 ini memerlukan lokasi file hex yang harus diisikan di sini ya. Lokasi file hex ini adalah program Arduino yang dikompilasi ya. Jadi nanti akan menghasilkan file hex. Teman-teman harus taruh lokasi filenya di kolom ini. Untuk kita buka program Arduino-nya, ini program Arduino-nya teman-teman juga bisa download di tahap keempat tadi ya, di file Arduino 2. Nah, ini judulnya file Arduino 2. Kemudian silahkan dikompilasi dengan menekan tombol verify. Namun sebelum menekan tombol verify, silahkan dipastikan preferences-nya itu mencentang pada compilation-nya ya. Jadi show verbose output during compilation harus dicentang agar file hex-nya, lokasi file hex-nya bisa muncul di kolom pesan di sini ya. Jadi di sini kalau sudah dicentang, harusnya nanti setelah dikompilasi file hex-nya akan terlihat di bawah ini ya. Di sini terlihat file hex-nya. Tanda petik 2-nya tidak usah di-copy, jadi tanda yang di-copy mulai dari C ya, drive C sampai ke hex ya, ke kata hex. Kita Ctrl C, kemudian kita taruh di program file ini ya, kita kosongkan dulu, kita delete, kita hapus. Kemudian di lokasi file hex tadi yang sudah kita copy, Ctrl C, sekarang kita tekan Ctrl V ya, dan ini tanda petik 2-nya kita hapus. Jadi seperti ini teman-teman, untuk membuat program Arduino-nya bisa dijalankan oleh Proteus, kita harus menaruh lokasi file hex-nya di program file. Berikutnya untuk pengaturan yang lain, yang perlu diperhatikan adalah di clock diff 8. Silahkan diatur dari programmed secara default dipindahkan ke unprogram ya. Kemudian untuk check shell fuse dari defaultnya internal RC oscillator 8 MHz silahkan dipindah ke external clock. Terakhir untuk clock frekuensi, ini defaultnya adalah tulisan default ya. Silahkan diisi dengan angka 16 MHz ya, seperti itu pengaturannya. Setelah itu klik OK, maka ini file Proteus rangkaiannya bisa dijalankan. Hanya pastikan compim yang di sini memiliki COM yang berpasangan ya. Jadi di sini saya membuat COM berpasangan, COM 5 dan COM 6. Kita bisa lihat di device manager, saya membuat 3 pasang COM 3 dan COM 4 berpasangan, COM 5 dan COM 6 berpasangan, COM 7 dan COM 8 berpasangan. Untuk membuat COM pasangan ini saya menggunakan software COM0Com ya. Kalau teman-teman butuh membuat COM yang berpasangan, bisa juga menggunakan virtual serial port driver ya. Di sini softwarenya cukup bagus, hanya sayangnya ini berbayar, tetapi dalam masa trial teman-teman bisa membuat pasangan pair COM ini dan itu bisa dipakai seterusnya ya. Jadi silahkan menggunakan software ini buat pasangan COM agar nanti COM itu bisa digunakan untuk simulasi komunikasi serial. Di sini saya menggunakan COM 5 dan COM 6. COM 5 saya gunakan untuk Proteus dan nanti COM 6 saya gunakan untuk LabVIEW-nya ya. Jadi di sini file LabVIEW-nya nanti akan menggunakan COM 6. Oh, yang ini sorry. Nah, nanti saya
atur di sini COM6. Oke, kemudian ini bisa dijalankan COM5-nya. Di COM-PIM tadi adalah COM5. Ini sudah jalan, kemudian di Proteus kita nanti akan jalankan. Namun sebelumnya kita atur dulu agar set point input ini itu akan menggantikan nilai PWM slide ini. Jadi PWM slide-nya ini yang kalau di video tahap ketiga kita gunakan sebagai input, kontrol input, maka di sini slide ini kita gantikan dengan set point. Ya, ini kita hapus dulu. Kemudian ini saya taruh di samping grafik PWM. Saya buat menjadi indikator. Sedang set point input ini harusnya menjadi kontrol ya. Ini saya hapus dulu garisnya, kemudian saya taruh di bagian kiri. Kemudian saya change to control. Jadi di sini set point input ini sebagai set point atau sebagai input kontrolnya ya. Berikutnya kita lakukan pengaturan. Jadi antara set point input dan outputnya adalah nilai yang ditangkap oleh sensor encoder dan kemudian diteruskan ke Arduino yang kemudian dikirimkan ke LabVIEW ya. Jadi di sini nilainya ada di read buffer ini ya, di Visaread ini, dan muncul di decimal string to number. Kita ambil ini sebagai output dari set point-nya ya. Jadi di sini kita lakukan pengurangan karena kita menggunakan kontrol closed loop, jadi kita harus membandingkan antara input dengan outputnya ya. Jadi kita lakukan pengurangan di sini. Kemudian nilai dari pengurangan ini harus kita batasi, tidak boleh lebih dari 255, baik plus 255 maupun minus 255. Jadi di sini kita ambil in range ini ya. Bisa juga pakai search, teman-teman gunakan search, kemudian silahkan diketik in range. Ya, di sini silahkan diklik, kemudian diambil in range-nya, taruh di output dari subtract ini ya, subtract. Untuk yang posisi upper limit, kita beri angka 255 ya. Caranya dengan klik kanan kemudian create constant. Kemudian untuk yang bawahnya kita klik kanan kemudian create constant, kita atur menjadi min 255 ya, seperti ini. Jadi dengan membuat kekangan seperti ini memastikan bahwa nilai pengurangannya tidak melebihi nilai PWM ya, karena PWM di Arduino itu hanya 8 bit, maka hanya bisa 255 ya. Sebenarnya hanya 0 sampai 255. Ada minus 255 ini karena kita menginginkan motornya bisa berbalik, putar CW dan putar CCW ya. Maka untuk yang minus 255 ini sebenarnya untuk pembalikan putaran arah lain. Oke, ini kita hubungkan output dari in-range encode ini, kita hubungkan ke grafik PWM. Begitu juga untuk slider ini kita ganti namanya, tidak slide tapi kita ganti angka PWM, kita ganti nama PWM. Kemudian kita hubungkan kaki inputnya dengan garis ini ya. Jadi garisnya ini sama seperti garis di grafik PWM ya. Oke, kali ini bandingannya sudah. Kemudian di sini nilai bundle ini harus kita dapatkan dari nilai set point ya. Jadi nilai bundle ini adalah nilai set point. Sedangkan yang output bundle adalah nilai dari decimal string to number yang dibuat 360. Jadi kalau lebih dari 360 dia akan dilewatkan ke angka berikutnya, yaitu mulai dari angka 0 lagi ya. Kemudian untuk set input ini kita ambilkan dari ya, ini set point input dan posisi output kita hubungkan bersama-sama dengan grafik encoder ya. Jadi di sini kita lakukan koneksi seperti ini. Jadi nilai grafik encoder dan nilai set point input dial dan posisi output ini nilainya sama ya, yaitu dia bisa menampilkan nilai set point inputnya dan juga nilai dari outputnya. Oke, programnya hanya ini, kita sudah bisa menampilkan dan juga mengontrol secara closed loop ya. Kita coba jalankan programnya dan ya, ini kita pastikan file protestnya jalan. Kemudian kita perbesar sedikit supaya kita bisa melihat posisinya. Kemudian kita jalan ke view-nya. Ini saya kecilkan dulu, saya minimize. Nah, kita bisa
jalankan, kita lihat semuanya dari posisi 0. Oh ya, ini saya tampilkan digital display-nya, dan juga untuk yang dua jarum ya, di sini jarumnya ada 2, kita perlihatkan seperti ini. Kemudian kita jalankan, semua posisi masih 0 ya, masih 0. Dan kita bisa lihat di sini nilai dari garis yang berwarna merah ini adalah outputnya mendekati ya, berjalan mendekati nilai inputnya, dan terlihat bahwa terjadi overshoot, simpangan ya, jadi melampaui dari nilai targetnya, tetapi kemudian kembali lagi karena terlihat ada pembandingan nilai antara output dengan input, sehingga ketika nilai error plus maka kontrol akan melakukan pengurangan nilai outputnya. Sebaliknya kalau nilai errornya minus, maka kontrol akan menambah outputnya supaya menjadi lebih besar lagi, dan akhirnya outputnya akan mendekati nilai inputnya ya, tetapi terjadi overshoot atau sebuah lonjakan ya. Tambahkan kontrol yang lebih baik, yaitu kontrol PID, untuk menghilangkan terjadinya overshoot seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat terjadi osilasi, tapi makin lama nilai dari outputnya mendekati nilai inputnya. Kemudian kalau saya buat ini set point inputnya menjadi 180, maka terlihat di sini juga terjadi pergerakan pada outputnya mendekati nilai inputnya, dan sekali lagi terlihat ada overshoot ya, yang menghasilkan perbedaan antara target input dengan outputnya, tapi makin lama makin berkurang. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk posisi poros motor DC di Proteus juga memiliki posisi yang sama ya. Di sini posisinya di bawah ya. Berikutnya saya atur inputnya 270, maka kita bisa lihat nilai dari warna merah, garis merah atau garis outputnya juga mendekati nilai inputnya. Ya, semua ini langkah-langkah yang saya lakukan ada di tahap keempat di simulator kontrol PID blogspot.com. Silakan teman-teman membukanya ya, mengikuti langkah-langkahnya. Terakhir kita buat kembali menjadi 0 ya. Kita ingin melihat ketika posisinya 0. Maka di sini terlihat bahwa warna merahnya, garis warna merahnya malah berbalik arah ya. Kenapa? Karena merasa bahwa nilai 0 itu lebih kecil daripada nilai sensor encoder, nilai perbatasan antara 0 dan 360, maka setiap kali sudah melewati angka 0 nilainya jadi lebih besar ya. Jadi terjadi ayunan ya, yang seperti ini kita bisa lihat begitu naik kemudian turun drastis dan seterusnya ya, karena nilai 360 dan 0 itu berimpit, sehingga ketika melewati nilai itu bisa terjadi grafik yang naik turun seperti ini. Tapi makin lama mendekati nilai 0 ya, jadi nilainya outputnya akan semakin mendekati nilai 0 ya. Di sini terlihat posisi dari poros motor DC mendekati nilai 0, mendekati posisi 0 derajat ya. Berikutnya ya, ketika kita sudah bisa melakukan kontrol posisi closed loop, berikutnya kita akan melakukan kontrol kecepatan ya, kontrol kecepatan closed loop. Kita menggunakan program LabVIEW 3B. Sama seperti kontrol posisi, kita membuat meter ini menjadi 2 ya. Jadi di sini meternya kita copy ya, meter di sini kita copy menjadi 2 buah. Yang meter pertama itu kita gunakan sebagai set point-nya. Kemudian untuk yang meter kedua ini kita buat menjadi pembandingnya ya, jadi output sekaligus inputnya ya. Jadi di sini kita beri nama set point input untuk yang meter pertama ya, set point input kecepatan gitu ya. Untuk yang kedua ini kita buat namanya set point input dan kecepatan output ya. Seperti ini. Kemudian untuk slide-nya kita ganti namanya menjadi BWM saja ya.
PWM supaya lebih jelas gitu ya bahwa ini nilai PWM. Berikutnya kita program ya, kita gunakan Kode untuk membuat programnya berdampingan dengan front panel. Jadi di blok diagram ini kita bisa lihat, kita coba perbesar sedikit. Di sini ada set point input, ya ini harus menjadi kontrol karena ini nanti menjadi input ya. Kita klik kanan supaya menjadi kontrol, change to control. Kemudian untuk PWM ini tidak lagi menjadi input, tapi kita harus atur PWM ini menjadi output ya, tampilan output. Maka kita pilih change to indicator ya, seperti ini. Kemudian kita letakkan di kanan. Untuk set point input ini kita akan bandingkan dengan output dari kecepatan yang diperoleh dari pembacaan sensor encoder. Ini saya putus. Kita ambilkan dari set point input. Nah, seperti ini. Kemudian antara input dan output kita buat pengurangan untuk kontrol closed loop, jadi harus dikurangi seperti ini. Kita lakukan pengurangan. Berikutnya kita harus membuat kekangan ya, agar nilai pengurangan tidak melebihi nilai PWM. Jadi kita tambahkan in range and course seperti ini ya, kita taruh di sini saja. Jadi ini adalah sebuah fungsi yang akan membatasi nilai yang dimasukkan tidak lebih dari nilai 255 ya. Saya ingin agar nilai batasnya 255, nilai bawahnya adalah minus 255. Jadi maksimum dari PWM yang dimiliki oleh Arduino ya. Jadi minus 255 8 bit PWM-nya ya. Pengurangannya harus masuk ke input di tengah ini ya, jadi pengurangan antara set point input dan nilai kecepatan yang dibaca oleh Arduino. Kemudian output dari fungsi in range and course ini masuk ke grafik PWM ya. Kita hubungkan seperti ini karena ini nilai PWM yang dihasilkan dari kontrol closed loop. Begitu juga untuk PWM slider ini ya, kita hubungkan inputnya dengan grafik PWM. Oke, ini semua sudah. Kita tinggal tambahkan, hubungkan nilai dari set point input dan kecepatan output. Ini adalah meter yang kedua, objek meter kedua. Kita hubungkan dengan nilai dari grafik encoder. Nah, ini terjadi error karena saya belum menambahkan jarum. Silahkan klik kanan, kemudian tambahkan needle, gitu ya, add needle. Sama seperti warna pada kontrol posisi, kita buat untuk inputnya itu warnanya adalah hijau ya. Kita buat untuk input yaitu needle 1 itu berwarna hijau ya, jadi kita buat warna hijau. Kemudian untuk needle 2 biarkan warnanya merah, kita klik OK. Begitu juga untuk set point input kita buat warnanya adalah hijau ya, set point input kita buat warnanya hijau. Nah, seperti ini. Dan di sini sudah tidak error lagi ya, karena tadi error karena dibutuhkan dua data yang akan ditampilkan, sedangkan jarum yang diisikan di meter baru satu ya, maka terjadi error. Kalau sudah, kita bisa jalankan. Jadi programnya hanya seperti ini ya. Ini Proteusnya harus dalam kondisi mati dulu, kita hentikan karena ini masih menyimpan program yang sebelumnya ya. Kemudian kita run, kita jalankan lagi, kemudian ya kita lihat bahwa kecepatannya masih 0 ya. Kita atur agar kecepatannya menjadi 50 rpm. Di sini terlihat input dari set point-nya adalah 50 rpm dan untuk outputnya itu mendekati ya, tetapi tidak sampai betul-betul persis ke 50 ya. Karena apa? Kontrol closed loop ini mendasarkan aksi kontrolnya pada nilai error. Ketika nilai errornya ada maka berjalan. Ketika tidak ada error maka aksi kontrolnya akan diam ya, berhenti ya. Maka terjadi gap antara outputnya, antara input dengan outputnya ya. Ini gapnya cukup besar. Nanti di video bagian kelima kita bisa menghilangkan gap ini dengan menggunakan kontrol PID ya. Dengan kontrol PID, gap error yang terjadi hanya pada kontrol closed loop tanpa PID ini akan bisa dihilangkan ya, sehingga
output betul-betul berimpit dengan inputnya ketika nanti menggunakan kontrol PID. Ini kalau saya buat 100, begitu juga sebenarnya outputnya mengikuti nilai inputnya, hanya saja masih ada gap error ya yang belum bisa teratasi. Jadi nanti di kontrol PID kita memahami manfaat dari kontrol PID, yaitu menghilangkan constant error ini ya, error konstan. Jadi di sini terlihat ada penambahan kontrolnya ya, penambahan outputnya, tetapi masih belum mencapai nilai input set point inputnya ya. Kalau saya buat maksimum, yaitu nilainya adalah 165 rpm. Di sini juga ada penambahan outputnya ya, tetapi belum bisa mencapai sesuai dengan set point inputnya ya. Di sini bisa kita lihat nilai outputnya hanya sebesar 64,65 gitu ya. Begitu juga di nilai ya, ini harusnya ini di sini ya terlihat ini 63, 67 ya nilainya. Jadi sama dengan di Proteus ya, nilai dari warna yang merah ini, jarum merah adalah 63, 67, sama seperti di Proteus ya, memang sedikit selisih sedikit ya. Kemudian kalau saya buat minus 100 nilainya RPM, ini akan berputar berlawanan jarum jam ya, dia akan berputar berlawanan jarum jam, dan di sini terlihat nilai dari output itu mendekati nilai inputnya, tapi masih ada errornya ya, masih ada gap errornya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita sudah bisa menghasilkan kontrol closed loop, kecepatan dan posisi dan kecepatan. Teman-teman bisa mendownload file program ini, ada di sini ya, di blog saya ini. Kalau teman-teman ada kesulitan dalam mengikuti tahap keempat ini, silahkan bisa langsung menggunakan file yang ada di bagian paling bawah ini. Silahkan di-download, kemudian dijalankan. Dan apabila masih ada pertanyaan, silahkan mengetik komentar di sini ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.